selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga semuanya baik dan sehat ya. Kakak berharap keadaan adik-adik baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah, kakak mau ngenalin nih kakak-kakak yang bertugas hari ini. Yang pertama, ada Kak Babam sebagai gitaris, lalu ada Kak Ecis sebagai Kak Jonis, dan ada Kak Asnat, serta aku Kak Yohan sebagai liturgos. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri, kita akan peregangan badan sedikit. Ayo kita nyanyikan pujian berjudul Mari Kita Bersukaria. Pakai gerakannya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kayaknya masih kurang semangat nih Kak Iya Asnat. benar Kak Yohan. Kayaknya kita perlu mengangkat satu pujian lagi nih Kak, biar adik-adik yang ada di rumah bisa ikutan semangat juga. Kalau gitu, mari kita angkat pujian yang berjudul Pujilah Nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan riang. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jeng 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 jeng. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gendang. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gendang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gendang. Dang 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 dut, 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 dang dut dang dut, dang dut dang dut, dang dut dang dut, dang dut dang dut. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan bersaat teduh. Tetap berdiri ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita sudah masuk ke dalam ibadah ya, jadi berdiri dengan posisi yang baik. Tuhan Yesus selalu hadir di hidup kita, baik dalam suka maupun duka, karena Dia bagaikan mentari yang menerangi kehidupan kita, dan juga sebagai penopang dikala kita sedih. Kita sebagai anak Tuhan harus selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan selalu ada di tiap aspek kehidupan kita. Untuk itu, mari kita bernyanyi dari pujian dari Kidung Ceria 254, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari
Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembukaan ya. Untuk itu, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau masih mengumpulkan kami di ibadah online ini, Bapa. Biarpun kami tidak dapat bertemu satu sama lain, tapi kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami pada hari ini, Bapa. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini dan juga boleh hadir bersama-sama dengan kami ya Bapa. Berkatilah juga nanti kakak-kakak layan yang akan membacakan firman Tuhan, membawakan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan boleh berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Adik-adik boleh siapin Alkitabnya, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian minggu ini diambil dari Mazmur 105, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kalau sudah, kita baca ya, Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 yang begini bunyinya. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dari Mazmur Pujian tadi, kita bisa belajar kalau kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan memperkenalkan apa yang telah Allah buat untuk kita semua dengan bangga. Dan kita juga harus selalu bermegah hanya di dalam nama Allah saja ya adik-adik. Mari kita bernyanyi satu pujian lagi yang terambil dari Kidung Ceria 160. Tiap orang yang mendengar, baitnya yang ketiga. Sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang udah lancar menulis, boleh loh menyiapkan pulpen dan kertas untuk mencatat firman-nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengarkan firman Tuhan yuk. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Wah, Kak Rina udah lama banget nih gak ketemu sama adik-adik yang kelas 1, 2, dan 3. Pagi hari ini kita mau dengerin firman Tuhan ya, seperti biasa. Dan jangan lupa siapin Alkitabnya. Alkitab kita terambil dari Hagai 1, ayat yang pertama sampai ke-7. Ada yang tahu nggak Hagai di mana? Ayo coba dicek Hagai di mana ya. Hagai itu di perjanjian. Bener, perjanjian lama. Yuk dibuka dulu yuk. Kalau nggak tahu bisa dibantuin sama mama dan papanya. Ayo karena tungguin ya. Hagai 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kalau udah dibuka Alkitabnya seperti ini, lalu kita taruh dulu di depan. Terus kita mau ngapain nih Kak? Kita mau doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau masih memberikan berkat kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Engkau berkati Karina yang akan memberitakan firman, Engkau juga berkati adik-adik yang di dalam rumah mereka masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Udah diambil lagi Alkitabnya, lalu kita baca ya adik-adik yang begini bunyinya. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 1-7. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, itu tadi kita udah baca Alkitabnya ya adik-adik. Adik-adik, ada yang tahu nggak siapa sih yang nulis kitab Hagai ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Benar, yang nulis itu ya Bapak Hagai itu sendiri adik-adik. Terus ceritanya tentang apa sih Kak? Nah, ceritanya itu tentang bangsa Israel nih adik-adik yang dulu yang bandel banget. Dia itu bandel. Gak mau dengerin firman Tuhan, gak mau beribadah kepada Tuhan, dia itu suka nyembah berhala, bukannya nyembah Tuhan. Terus Tuhan kasih bangsa Israel untuk dibuang ke Babel, tanah pembuangan. Selama berapa lama? Selama 70 tahun, bayangin adik-adik. Selama 70 tahun itu mereka tuh hidupnya gak enak banget. Mereka dijadiin budak, makanannya gak enak, bekas sisa-sisaan kayak gitu adik-adik. Terus mereka selama 70 tahun itu gimana Kak? Karena udah gak enak, mereka akhirnya mau bertobat. Mereka minta tolong sama Tuhan. Tuhan, kita mau lepas dari sini. Tuhan, kami gak mau hidup di sini lagi Tuhan. Kami janji kalau misalnya kami pulang ke kampung halaman kami mau bertobat kepada Tuhan. Nah adik-adik, kira-kira Tuhan gimana ya sikapnya? Saat itu Tuhan masih menimbang-nimbang sih waktu itu. Karena bangsa Israel cuma niatnya itu gak bulat, gak benar-benar pengen bertobat. Tapi bangsa Israel bilang, Tuhan kalau misalnya kita pulang ke tanah halaman kami akan membangun apa yang telah dilakukan oleh Salomo. Emang mereka waktu itu ngapain ya? Raja Salomo tuh ngapain ya? Raja Salomo pada waktu itu membangun bait Allah. Bait Allah itu apa sih Kak? Bait Allah itu ini gambarnya. Ada yang tahu? Iya benar, ini itu gereja kita, yaitu gereja GPIB Shalom Depok. Loh, apa hubungannya Kak? Jadi gini adik-adik, dulu itu disebutnya gereja itu namanya Bait Allah. Tapi kalau sekarang kita menyebutnya gereja, kayak gitu. Jadi bangsa Israel itu janji sama Tuhan. Kalau misalnya dia bisa pulang lagi ke kampung halamannya, dia bebas, dia nggak jadi budak lagi di tanah pembuangan itu. Mereka mau membangun Bait Allah. Akhirnya gimana? Akhirnya Tuhan Allah tuh luluh. Tuhan Allah meminta dan menolong bangsa Israel melalui Raja Kores. Ngapain? Mereka pulang ke tanah halamannya. Kemana? Ke Yerusalem adik-adik. Terus gimana setelah pulang kampung? Nah, mereka pulang kampung, mereka tuh mulai bercocok tanam lagi. Mereka hidup seperti biasa. Mereka memulai semuanya seperti biasa. Mereka kayak memulai kehidupan baru gitu adik-adik. Nah, setelah itu mereka tuh
karena di kampung halamannya adik-adik ya, rasanya tuh udah beda, udah kayak di rumah sendiri aja gitu, udah enak banget. Mereka mulai lagi membangun rumah mereka mulai mancing untuk cari makanan, mereka mulai nelayan, mereka juga mulai bercocok tanam. Nah, itu mereka lakukan selama 15 tahun, kayak gitu adik-adik. Lalu, Tuhan yang menolongin mereka pada saat itu, bingung, kok selama 15 tahun ini janji mereka nggak ditepati ya? Selama 15 tahun ini juga nggak ada satupun bait Allah yang mereka bangun untuk saya. Kayak gitu adik-adik. Akhirnya Tuhan Allah mengutus si Bapak Hagai ini. Bapak Hagai datang ke bangsa Israel untuk bilang, kalian nih gimana sih? Ingat gak dulu janjinya kalau misalnya mau dibebasin dari tanah Babel, ngapain? Ayo. Terus mereka ingat-ingat, oh iya, kita kan dulu janjinya mau bangun bait Allah. Itu dia, kata Bapak Hagai. Kalian itu waktu itu janjinya mau bangun bait Allah. Tapi coba lihat, ini udah 15 tahun. Kalian malah bangun rumah kalian. Kalian malah bikin rumah kalian ini bagus banget. Makin tinggi, makin hebat, makin luas. Tapi satupun bait Allah gak ada kalian bangun. Bait Allahnya tetap gitu-gitu aja. Nah, terus Bapak Hagai ini ingetin, kalian ini jangan lupa dengan tugas kalian. Kalian jangan cuma fokusnya ke diri kalian aja, maunya mentang-mentang udah di rumah halaman kalian, udah pulang kampung, udah enak-enakan aja. Kalian gak ingat tugas utama kalian sebagai hamba Tuhan. Emang tugas utama kita sebagai hamba Tuhan ngapain ya? Ayo adik-adik, siapa yang kalau misalnya nih pagi-pagi kalau bangun tidur, bangun terus buka HP, main HP, atau langsung mandi? Siapa ayo? Sebenarnya kalau misalnya kita habis bangun tidur itu ngapain ya yang benar? Iya, kita harus berdoa dulu. Bangun tidur itu kita doa dulu sama Tuhan. Doa kayak gimana Kak? Doa untuk terima kasih Tuhan kita masih dikasih nafas, kita masih dikasih kesehatan, kita masih bisa buka mata kita masih bisa jalan, kita masih bisa memegang apapun itu, kita masih sehat pokoknya. Kayak gitu adik-adik. Terus nih Karina juga mau tanya, siapa nih yang sering bolos kalau misalnya ibadah PA? Ayo, ibadahnya kan jam 7, tapi mentang-mentang bangun jam 10, jadinya ya udah deh, gak apa-apa gitu. Gak apa-apa sih adik-adik, tapi kalau bisa bangun jam 7, diusahain bangun jam 7 ya. Terus Karina mau nanya lagi, siapa yang kalau misalnya ibadah disuruh sama kakak-kakaknya yang ditergos, ayo adik-adik bangkit berdiri. Terus kalian cuma duduk-duduk aja. Atau mungkin ada yang ibadahnya sambil tidur-tiduran. Ayo, siapa yang ngaku? Gak boleh ya adik-adik kayak gitu. Terus siapa yang kalau misalnya udah diajak, kakaknya udah semangat banget, udah ajak pakai gerakan, tapi adik-adiknya cuma diam aja lesu, gak nyanyi, gak mau pakai gerakan sama sekali kayak gitu. Ayo siapa yang kayak gitu? Kalau bisa adik-adik, tugas utama kita itu kita harus beribadah, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan melalui sikap kita. Kalau misalnya hari Minggu, kita harus tepat waktu ibadahnya. Terus jam 7 tuh kalau bisa udah rapi, pakaiannya udah rapi, udah siap untuk dengerin firman Tuhan. Gak ada lagi tuh mau mulai cari dulu Alkitabnya di mana gitu. Kalau bisa Alkitab udah langsung ada di depan adik-adik kayak gitu. Terus kalau misalnya disuruh berdiri atau disuruh duduk, adik-adik ikutin juga. Kalau duduk ya duduk, kalau diri ya diri juga. Kalau misalnya bilang adik-adik kita pakai gerakan ya, ayo jangan males kan udah pagi, udah mandi, jadi udah seger adik-adik, jadi bisa pakai gerakan nyanyinya kayak gitu. Nah adik-adik, seperti kita jangan mau ya kayak bangsa Israel yang maunya senengin hidup kita aja, tapi kita nggak mau nyenengin maunya Tuhan kayak gitu. Tadi karena udah contohin kalau hari Minggu tuh ngapain aja, kayak ibadah itu ngapain yang bagus. Kalau misalnya mau nyanyi, ikutin ibadah kayak gimana kayak gitu. Sekarang karena mau kasih aktivitas ke adik-adik, ngapain Kak? Karena mau tahu nih tugas adik-adik. Hal apa yang adik-adik lakuin di hari Minggu itu? Misalnya, kalau Karina hari Minggu itu biasanya pagi-pagi bangun tidur, Karina bakal berdoa. Habis itu Karina beresin tempat tidur dulu. Setelah itu ibadah. Nah, kalau udah ibadah, biasa Karina bersih-bersih rumah seperti itu. Nah, jadi aktivitasnya adik-adik gambar kegiatan adik-adik di hari Minggu. Kak, kalau aku nggak bisa gambar gimana?
gambar poin-poin pentingnya aja, misalnya lagi berdoa atau mau ibadah, adik-adik gambar aja Alkitab kayak gitu. Atau gambar gereja boleh, tandanya adik-adik ibadah. Terus, Kak kalau misalnya aku beresin tempat tidur tapi aku nggak tahu gimana cara gambarnya. Adik-adik bisa loh gambarnya cuma bantalnya aja, misalnya adik-adik karena tahu, oh bantal berarti mungkin beresin tempat tidur kayak gitu. Terus kalau misalnya, Kak aku bantuin mama cuci piring, gambarnya gimana Kak? Boleh loh gambar piringnya aja atau mungkin gambar gelas kayak gitu. Gak harus yang bagus-bagus, gak harus yang detail banget, gak apa-apa kalau misalnya adik-adik gak bisa. Tapi kalau bisa, jangan males ya untuk gambar yang lebih detail kayak gitu. Terus, berapa Kak minimal kegiatannya? Minimal 3 ya adik-adik, minimal 3 aja kegiatan adik-adik yang adik-adik lakukan di hari Minggu itu. Boleh minggu pagi aja, mau minggu siang aja, atau mau minggu seharian itu biasanya adik-adik ngapain, boleh banget di situ ditulis dan digambar. Tapi karena lebih suka kalau adik-adik akan ngegambar ya. Terus kalau udah digambar diapain Kak? Boleh diwarnain adik-adik, boleh dibantu juga sama mama dan papa. Nanti aktivitasnya dikumpulin ke grup PA, dikirim ke grup PA melalui mama, papa, adik-adik yang masuk ke dalam grup itu. Jadi karena tunggu aktivitas adik-adik ya. Demikian firman Tuhan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan syukur kita atas berkat yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang telah adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan papa mama ya. Persembahan yang sudah dikumpulkan bisa dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pada jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Atau bisa juga ditransfer ke rekening gereja di bawah ini ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan warta PA minggu ini. Yang pertama, kakak-kakak layan Pelekat PA mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan juga kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak. Warta yang kedua, pada ibadah kali ini adik-adik diminta untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, saya Yohan kelas 6 sudah selesai beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, boleh minta tolong sama mama papa atau orang tua lain yang mendampingi ya. Yang ketiga, adik-adik, mama papa atau oma opa yang mendampingi, kita kakak-kakak layan membuka saran dan kritik terkait ibadah online ini. Mungkin ada saran lagu-lagunya lebih banyak, atau mungkin bosan lihat kakak-kakaknya yang itu-itu aja. Saran dan kritik boleh disampaikan baik via WhatsApp, pribadi ke kakak-kakak layan. Atau bisa juga minta tolong mama dan papanya mengisi link di bawah ini. Dan semua saran juga kritik dari adik-adik maupun mama papa akan kita terima dan nantinya akan kita terapkan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak online ini. Warta yang terakhir, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kakak mau mengingatkan, minggu depan jangan lupa ya, kita akan beribadah bersama lagi di IHMPA Online Shalom Depok. Tetap di channel GPIB Shalom Depok jam 7 pagi ya. Kakak-kakak serta adik-adik, sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah hari ini. Semoga firman yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak layan boleh masuk ke dalam hati dan pikiran adik-adik ya, dan bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Ceria 225, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Nah adik-adik, kita udah dengerin firman Tuhan, kita udah kasih persembahan, kita udah dengerin warta PA, kita juga udah nyanyi-nyanyi kan dari awal ibadah. Saat ini kita udah ada di akhir ibadah kita. Kita mau doa berkat ya adik-adik. Yuk kita doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Saat ini Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau berkati kami ya Tuhan yang akan melakukan aktivitas kami setelah ibadah ini. Engkau juga berkati kami ya Tuhan untuk selalu ingat tugas dan panggilan kami kepadamu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu.